3, 2, 1. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Nah, di sini kita diskusi lagi ya. Seperti biasa, kita diskusi beberapa topik yang mungkin hangat, mungkin masih atau topik-topik yang ya minimum cukup merasakan bagi kita semua. Nah, di sini salah satu topik yang paling memang sampai saat ini masih sangat ngetren ya tentang COVID-19 ya. Nah, di sini saya ditemani oleh teman saya manggilnya Bu Zulit Diana ini ya. Bu Zulit dari Bu Lydia gitu loh Pak. Lydia, Jadi oke. jangan. Saya biasanya manggilnya Bu Zulit soalnya ya, Bu Zul ya. Oke. Oke, Bu Karena saya Lydia. orangnya mudah sebenarnya, bukan sulit. Ya. Ini dari penyintas ya, kita katakan penyintas atau alumni ya mungkin istilahnya COVID-19. Jadi mungkin baru sekali ya, baru sekitar seminggu yang lalu atau berapa hari yang lalu ya baru dinyatakan negatif. Baru 2 hari yang lalu dinyatakan Baru 2 hari negatif. ini sangat masih hangat-hangatnya baru selesai jadi alumni COVID-19 ya. Nah, di sini kita akan sharing mungkin berbagi pengalaman, mungkin ada tips dan trik juga supaya kita tidak kena, kalaupun kena supaya mungkin kita bisa bertahan ya, terutama di kala isolasi mandiri gitu Bu ya. Ya, Nah, ini kita cerita dulu Bu. betul. Awalnya kena itu seperti apa Bu? Mungkin bisa ada sedikit Kalau kronologis atau gimana? kalau ditanya kenanya di mana itu sebenarnya sama aja sih. Sama aja dalam artian gini, kita nggak tahu kenanya itu di mana. Yang saya tahu gejala awal itu mulai di hari Senin 3 minggu yang lalu. Jadi hari Senin itu sudah mulai sakit tenggorokan, terus kemudian Selasa saya mulai merasakan badan itu meriang, greges, tapi disertai tulang yang rasanya itu linu gitu loh. Jadi lemes, linu, tapi ternyata Selasa itu saya harus ketemu dengan beberapa orang untuk meeting secara luring Keren. di Galaxy Mall waktu itu. Iya. Dan orang-orang itu kebetulan barusan selesai vaksin. Hmm, Jadi jadi mumpung mereka sedang di Surabaya semua, ceritanya kan karena kita semuanya sekarang kan masanya online semua ya. Jadi mereka mumpung sedang keluar kandang gitu kan. Terus sekalian ngumpul untuk membicarakan beberapa hal terkait jurnal DOI waktu itu yang kita bicarakan. Nah, begitu Selasa itu jadi saya rencananya mau membatalkan tapi akhirnya nggak jadi, tetap ketemu sama mereka sekitar ada 5-6 orang gitu. Nah, Selasa malam itu merasa meriang yang sangat, tambah nemen, tambah apa istilahnya itu, tambah parah gitu ya. Kok iya. demamnya nggak seperti biasa, beda gitu loh demamnya. Mungkin sudah lama juga kita nggak sakit ya, alhamdulillah. Sejak pandemi itu kita jarang sekali kena flu. Karena mungkin kita sangat membatasi pergerakan, kita juga membatasi ketemu orang, dan kita jaga kondisi juga. Saya termasuk orang yang seharusnya harus berhati-hati dengan COVID karena saya punya komorbid asma sebenarnya. Saya punya asma dari ayah saya dan baru ketahuan ketika saya mau ke Australia 2 tahun yang lalu. Jadi waktu itu saya hati-hati gitu. Tapi alhamdulillah COVID kemarin ini asma saya tidak terusik. Alhamdulillah tidak terusik dalam artian yang diserang itu ternyata adalah kepala, tenggorokan, dan tulang. Jadi sekujur tubuh itu memang minta seperti semacam Istirahat. minta di sleep, di shutdown. Istirahat sebentar. Ya, termasuk pikiran. Hmm, Karena biasanya kan kalau sakit kita masih bisa nonton HP lama. Saya tuh nonton HP itu lihat WhatsApp itu 2 pesan saya balas. pusing gitu ya. Setelah itu wes nggak Udah nggak bisa kuat. lagi, nggak kuat rasanya gitu. Jadi memang beneran harus shutdown secara sosial maupun secara virtual. Jadi hari kedua itu hari Selasa saya rasa gejalanya sudah mulai seperti itu. Hari Rabu saya sebenarnya janjian lagi dengan dosen dari Madiun ya Ya. yang sedang S3 di UGM. Cuman karena saya demam saya bilang, Mbak saya tes antigen dulu. Kalau saya negatif saya masih bisa nganterin karena beliau sengaja ke Surabaya untuk mencari sekolah gitu loh untuk Oh, anaknya. Jadi beliaunya sudah dari hari kemarinnya sudah di Surabaya. Jadi rencana itu sudah seminggu yang laluan sebelum
saya antigen. Ya. Ternyata saya antigen sama anak Eh, saya ternyata positif. Anak Oke, saya sebelum alhamdulillah sebelum ke sana mungkin Bu ya, kita ya flashback ke Pak, awal lagi. Jadi sebenarnya kita tidak tahu ya kapan kita kena, nggak di mana tahu. kita kena, dan siapa yang menulari kita ya. Itu repotnya ya. Karena inkubasinya itu kan beda-beda. Saya bisa Ya. jadi kenanya hari Jumat mungkin. Nah, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu kan saya berinteraksi dengan beberapa orang, terutama keluarga ya. Hmm, Tapi keluarga saya tidak ada yang kena. terpapar. Alhamdulillah, sampai sekarang pun mereka berdua, saya anak dan suami saya masih negatif gitu loh. Sampai saya negatif, mereka negatif terus. Padahal istilahnya kita sangat kontak erat ya. Anak saya kan masih kecil, jadi masih tidur sama kami gitu loh. Jadi tidurnya masih bertiga. Sehingga saya itu bingung. Saya kenanya itu Repotnya hari dari mana? Jumatnya, Sabtunya, ya Atau karena minggunya? minggunya juga ketemu sama suami saya gitu loh. Kita juga semobil gitu waktu itu ada acara kemana gitu saya lupa. Nah jadinya apa namanya Senin saya pulang ke rumah. Jadi ceritanya itu Jumat Sabtu Minggu Senin itu saya di asrama UNESA untuk bertapa itu tadi. Tapi karena Senin mungkin karena saya kurang tidur, jadi Seninnya itu langsung gejalanya muncul pada saat itu. Jadi Kemungkinan seperti itu. Jadi nggak memang ngerti di ya mana repotnya ya. kenanya. Kita tidak tahu karena mungkin tadi kita nggak tahu siapa yang sehat Siapa tapi yang membawa virus. Bisa jadi mungkin interaksinya bukan dari interaksi erat, mungkin uh, iya bisa ketika jadi jalan, dengan uh, ya di jalan. kemudian Orang kan ketemu sudah ada mulai dan mulai lain-lain. banyak yang buka masker ya. Waktu Nah, saya itu. juga ikat hari Sabtu malam Minggu itu saya ke Jiwok dengan teman saya untuk beli makan gitu ya. Supir-supir Gojek itu udah banyak yang nggak pakai masker dan mereka juga bilang, oh gak ono itu. Mereka nggak termasuk golongan yang tidak mempercayai adanya COVID dan Oke. pandemi gitu. Jadi mereka istilahnya sakti gitu, nggak pakai pelindung sama sekali. Sedangkan kita mungkin karena kita istilahnya kita sudah beberapa orang di dekat orang dekat kita kan sudah Sudah kena kena, ya. Jadi jadi bahaya jadinya ya. kita kan lebih Hati-hati. hati-hati ya. Masker masker itu kan nggak pernah lepas gitu kan. Tapi mungkin saya bersentuhan pintu atau gimana nggak nggak bisa di Memang sulit ya karena itu barang nggak kelihatan ya ya. ya Ya betul ini juga. barang nggak kelihatan. Tapi untungnya keluarga tidak ada yang kena ya sampai Jadi dites hari Rabu itu. sebelum saya itu sebenarnya papa saya itu kena ketika beliau ke Palembang waktu itu. Jadi bulan Februari kayaknya. Itu kena di Hmm. sana. Di sana sebelumnya juga adik saya sekeluarga sudah kena. Jadi ketika pulang ke Surabaya beliau sudah negatif. Jadi kalau pada masa saya nggak ada barengannya gitu loh. Alhamdulillah Ya. ya seperti itu. Jadi bisa menghandle anak saya bisa saya ungsikan, terus kemudian saya bisa isoman karena sebenarnya saya dipantau. Nah ini sudah cerita masalah pemantauan ini. Ya. Saya udah dipantau oleh puskesmas sebenarnya. Jadi Itu pas ketika ketika ayah dan adik kena ya. itu waktu Februari ya, sudah Februari Pak itu Pak. Yang dipantau itu. Enggak, saya sendiri dipantau. Jadi begini, karena masa pandemi kita harus lapor kalau misalnya memang kita terjangkit. Jadi Hmm. saya Ya. lapor ke puskesmas terdekat. Itu kan saya kan Oh itu puskesmas setelah di tes swab antigen berarti ya. antigen ya. Jadi saya setelah antigen hari Rabu, hari Kamis kan habis itu saya istirahat ya. Hari Kamis siang itu udah mulai badan udah mulai enakan dalam artian saya udah minum painkiller yang memang saya sedia sendiri, painkiller apa untuk penurun panas juga. Nah, dari painkiller itu terus saya merasa enakan, saya ke puskesmas untuk lapor. Jadi Hmm. ternyata di puskesmas itu sudah ada buku warna merah gitu yang untuk mencatat nama siapa, terus kemungkinan positif itu kenapa. Nah, saya catat di situ nama saya, tempat tinggal, terus habis itu swab antigen positif. Berarti sudah Itu didata hari dari Rabu mendata atau Kamis. sendiri, Pak, Oh, mendata sendiri. mendata sendiri. Ya, ya. Loh, karena Ya. mindset saya itu datang ke puskesmas tuh ketemu perawat ya minimal atau ketemu saya nggak berharap ketemu dokter, saya berharap ketemu nakes yang lain yang berjaga kan gitu kan. Ternyata nggak ada tindakan, hanya disuruh nyatet. Terus akhirnya loh, ya udah Bu pulang aja nanti dihubungi. Hmm,
Terus gimana ya Mas, saya ini sakit, saya bilang gitu. Karena memang rasa sakitnya itu lumayan severe gitu loh, Rasa maksudnya di lumayan berat. kepala terutama ya lumayan berat. Kepala itu rasanya memang saya belum pernah merasakan sakit kepala yang kayak gitu sebelumnya. Sebelumnya belum pernah. Jadi Pak saya ini sakit Pak, loh tapi Ibu masih bisa nyopir kok. Iya Pak, sekarang saya barusan minum obat. Tapi berapa jam lagi pasti nanti datang lagi. Nggak ada Bu, ya udah pulang aja Ibu, tunggu aja. Terus akhirnya gini, gimana ya Pak kalau saya ke rumah sakit? Oh ya silakan ke rumah sakit aja Bu, ke rumah sakit. Nanti di sana pasti ditindak. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan dari puskesmas ke rumah sakit Rumah sakit. Islam Jemur Sari. Ya, Ya. di sana ketemu sama, kan di IGD ya mesti ya, di IGD ketemu sama petugas. Saya bilang saya swab antigen positif, dokter jaganya keluar. Saya nggak boleh masuk, tapi dokter jaganya keluar. Diajak ngobrol, ya udah ibu sekarang pulang aja istirahat, makan banyak. Terus saya Padahal bilang ininya gini, dirawat paling nggak ya atau dapat loh, saran ya medis saya lah paling sebenarnya nggak. Ya. ya saya pengennya dapat obat sebenarnya. Akhirnya saya Ya. bilang, dok, tujuan saya ke sini itu karena saya sudah di puskesmas, saya tidak ada tindakan, saya ke sini saya mau minta obat minimal pereda nyeri sesuai gejala. Sebelumnya saya pakai asam mefenavad, dok. Kan karena saya ngobatin sendiri ya. Ya itu Kan painkiller saya ya. jujur gitu kan. Saya pakai asam mefenavad, dok. Apakah itu sesuai dengan gejala? Terus dia nanya, gini ya dok, saya itu dipeseni sama dokter saya sebelumnya. Jadi saya pernah, waktu itu saya ingat pas asesmen lapangan akreditasi S2 Hmm. pasca itu saya mengalami absces, jadi bengkak di pipi sampai besar gitu loh, enceng. Oke. Nah, terus saya ke dokter gigi yang dulu teman saya kuliah, maksudnya dia kakak angkatan sekitar 2 tahun gitu loh. Nah, di situ dia bilang dia kan mencari sumbernya, caranya kan dokter gigi kan didodok-dodok ya, Ya. apa, Palu-palu dicari. gitu Dan ya itu dicari sakitnya. dia agak lama nyarinya. Terus akhirnya dia bilang gini, Dek, ini kamu ini ketahananmu terhadap rasa sakit ini ternyata lebih tinggi dari yang lain. Orang lain belum tentu bisa nyupir sampai rumahku. Rumahnya dia kan di Ngagel ya, dokter giginya Ya. di Ngagel. Itu dalam keadaan seperti kamu ini nggak mungkin. Ya Mbak, soalnya saya mau akreditasi, saya bilang gitu. Hmm. Iya, tapi pesan saya nanti suatu saat kalau kamu merasa sakit, walau jangan nunggu sampai kamu pingsan baru kamu bilang sakit, ya bilang gitu. Jadi akhirnya saya ngomong sama dokter yang di RSI, saya dipeseni seperti itu dok, jadi saya ini sakit, saya bilang gitu. Ya. Beneran saya tekankan bahwa saya butuh pereda nyeri yang nggak sekedar saya obatin sendiri. Akhirnya saya baru masuk IGD, baru dimasukkan IGD. Di situ Berarti sempat juga masuk ketemu, IGD, sempat nginep juga gitu? oh Atau? nggak sampai, cuman ngobrol-ngobrol. Oh ya. Cuman ngobrol-ngobrol. Diajak ngobrol gitu, terus akhirnya saya dapat hanya antibiotik sama ibuprofen. Ya sudah lah, sebenarnya saya kecewa Itu ya, karena standar saya ya. berharap, ya saya berharap dapat antivirus sebenarnya. Kan antivirus kan tidak dijual bebas. Ya. Dan hanya diperuntukkan untuk rumah sakit tertentu kan. Nah, saya pikir karena rumah sakit Islam, saya pikir swasta dan saya nggak pakai BPJS waktu itu karena dia bilang sendiri kalau Bu, kalau COVID ini tidak ditanggung BPJS. Ya udah Mbak, saya kan bawa 2 kartu asuransi, Ya. 3 sebenarnya, Prudensial, Sinarmas sama sama BPJS. Ya udah Mbak, yang mana deh yang bisa dipakai kartunya? Yang Sinarmas Bu, ya udah pakai yang Sinarmas. Nah, Hmm. akhirnya hanya dapat ibuprofen sama antibiotik, nggak dapat antivirus, tapi juga dikasih uh, suplemen yang kayak Vitamin gitu modelnya. ya sama persis kayak yang Bu kirim loh, BecomZ. Nah itu Komset. dikasih itu Ya itu juga, memang ya standarnya BecomZ. kayaknya. Dikasih BecomZ sama 5 butir vitamin D. Padahal saya lihat sendiri di resep itu harusnya saya dikasih 30, tapi saya cuma dikasih 5. Dikasihnya 5. Oh, ya, Iya. ya, ya. Iya, ya nggak apa-apa, karena saya sudah ada di rumah sih sebenarnya sudah dibilangin Pak Sueb kan vitamin D 1000 gram. Jadi saya sudah beli holistik yang ada merek lokal itu yang Ya. 1000 gram. Ya wis lah 1000 miligram. Akhirnya saya pulang, saya minum obatnya, saya tunggu antibiotiknya untuk 5 hari habis. Ternyata gejala tidak mereda, Tidak mereda. Ya. nggak mereda. Saya terus kemudian dipantau oleh salah satu teman saya yang ada di BSMI. Hmm.
Jadi saya ada teman di BSMI, saya juga kan lebih nyaman ngobrol sama yang kenal ya daripada yang dipantau sebenarnya dari puskesmas juga memantau. Tapi satu dia bukan dokter, yang kedua ya kan kita nggak kenal ya, jadi dia hanya secara formal saja. Sehingga saya lebih nyaman dengan yang memantau saya dari BSMI, Bulan Sabit Merah Indonesia ya. Nah, di teman saya yang di BSMI ini akhirnya sudah hari ke-8, berarti kan gejala belum mereda, akhirnya saya dikirimi antivirus sama dia. Saya dikirimi antivirus, Kaviplex, sama paracetamol, karena masih demam. Ya, demam. Jadi sampai hari ke-8 itu, demamnya tuh nggak terus-terusan gitu. Jadi demam, reda, diminumin obat, reda, demam lagi, reda lagi. Nanti malam naik turun itu, gitu modelnya ya? Iya, malam itu nggak bisa tidur. Habis minum obat ya reda, demamnya reda, tapi nggak bisa tidur sampai jam 1, sampai jam 2. Jadi tambah kacau gitu kan. Akhirnya saya dikasih antivirus. Antivirusnya untuk 5 hari. Hari Minggu habis antivirus, Senin saya swab PCR. Dan Selasa keluar, alhamdulillah negatif. Oh, oke. Berarti memang, Tapi atau memang memang gejalanya, gejalanya tidak itu termasuk apa itu, ringan atau sedang itu sebenarnya ya? Kita kan tetap sebenarnya nggak ngerti, tahu nggak ya. tahu. Kalau menurut teman saya sih termasuk sedang karena sudah hari ke-8 itu nggak Belum selesai-selesai, sembuh. ya Oh, belum menunjukkan tanda-tanda pengurangan. Sudah pernah itu gini, sehari 2 hari uh, parah sakitnya, habis itu hari ketiga nggak sakit gitu kan. Terus saya masih bisa upload materi di Google Classroom gitu kan. Istilahnya kan kita kan curi-curi kesempatan untuk untuk buka-buka ngajar gitu atau kan. kerja atau yang Iya, lain. betul. Nah, tapi ternyata setelah Zoom, pernah itu saya ikut Zoom 1 jam, setelahnya itu mual. Terus gak karu-karuan, lemes. Pokoknya setelah Zoom 1 jam itu langsung mual, pokoknya langsung istilahnya ambruk lagi gitu loh. Jadi grafiknya itu naik turun. Sehingga akhirnya saya setelah antibiotik habis, akhirnya dikasih antivirus itu. Alhamdulillah antivirusnya habis, dan ternyata memang antivirusnya itu katanya puskesmas tidak tersedia di puskesmas. Kalau mau antivirus ya di asrama haji. Jadi sebenarnya saya ini harusnya sudah ke rumah sakit haji Isolasi, untuk di sana, di rumah sakit haji. di sana. Ya, iku gak mandiri, isolasi Tetapi di sana. kenapa kok nggak ke Isolasi sana? di asrama haji karena gini. Kenapa saya nggak ke sana? Karena prosedurnya gini, jadi saya harus ke puskesmas dulu, janjian sama dokter yang tidak all the time dokternya. Jadi tunggu dulu, nanti saya carikan jadwal dengan dokter. Oke, setelah dari dokter nanti terus kita daftar ke rumah sakit haji dulu, ada tempat apa enggak. Nah, nanti kalau misalnya nggak perlu masuk ke opname, berarti kan dimasuk di ruang isolasi. Di ruang isolasi itu isinya bisa 4, bisa 6. Ya, Yang sama-sama positif, kan gitu ya. kan. Saya kan mikir ya, satu saya nggak kenal sama orang-orang itu. Dua, saya ini kan lumayan tidak bisa bercampur dengan orang yang nggak kenal. Apalagi kalau misalnya saya takutnya mereka itu ada batuk-batuk lebih parah, atau mereka terus Jalannya lebih parah gitu ya takutnya. nggak bersihan gitu kan. Terus ya. Akhirnya milih isolasi mandiri gitu ya. terus saya bilang, udah saya di rumah aja, di rumah terkondisikan, prokes ketat, anak saya sudah saya ungsikan, suami saya kalau misalnya mau masuk kamar mandi, desinfektannya pasti dipakai, saya juga bisa di kamar mandi desinfektan, karena kan masih satu kamar Satu mandinya kamar kan. mandi. Ya, kamarnya satu, walaupun kita pisah kamar. Ya, terserah Bu, tapi memang kalau di asrama haji dapat antivirus. Itu bilangnya. Kalau di puskesmas kita nggak ada. Oh, kalau gitu akhirnya saya konsultasi sama teman yang di Bulan Sabit BSMI Merah tadi. Iya, akhirnya BSMI ada jatah, maksudnya ada stok sehingga saya bisa dikasih tuh. Ya, alhamdulillah ya. Saya alhamdulillah menikmati banyak privilege ya. Saya punya teman-teman yang bisa banyak saya jangkau. koneksi Ya, teman-teman yang baik ya, yang bisa nakes, membantu gitu ya. ya. Saya bayangin kalau saya masyarakat biasa yang nggak kenal siapa-siapa harus mengikuti prosedur puskesmas yang Cukup demikian, tidak bisa berat ya. tidak bisa di logika. Itu terus ya nggak ngerti. Maksudnya ya saya bersyukur aja. Akhirnya ya berarti paling tidak kita harus bisa untuk ada tempat bertanya gitu loh.
teman-teman yang saya makanya bersyukur ada teman-teman di nakes yang mau saya repoti, termasuk tante saya sendiri juga kan, beliau juga nakes di Dr. Sutomo ya, jadi Bisa konsultasi, istilahnya bisa itu diskusi gitu ya. ya konsultasinya bisa ke beberapa orang gitu loh. Jadi kan biasanya kan kalau kita sakit kan ada second opinion kan gitu kan. Nah, ini kan ada second consultation. Ya gitulah Pak. Ya alhamdulillah sudah mereda. Baru 2 harian ini sakit kepala saya itu hanya Eh, hadir ketika setelah zuhur biasanya. Oh, masih Karena ini berarti kan masih tetap ada masih ada, gejala masih sedikit. Gitu. masih. Jadi rasanya itu kayak ditusuk di sini, tembus Migrain sini. atau Kayak semuanya? migrain tapi enggak kayak migrain tapi kalau migrain itu kan rasanya itu sebelah itu parsial gitu ya. Ya. Kalau ini tuh rasanya kayak ditusuk dari sini tembus ke belakang gitu loh. Rasanya Hmm. itu gitu. Jadi enggak seperti migrain tapi ya kayak migrain gitu karena sebelah 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 apa namanya? Sebelah kiri nih ya. Sebelah kanan Oh, kanan. kanan, Saya kanan. sebelah kanan. Hmm. Eh, Mm-mm. ini ketika kemarin pas kita flashback lagi Bu ya. Mm-mm. Ketika merasa meriang itu kok tahu kalau ini gejala COVID sehingga langsung swab atau gimana? Itu ada gejala Karena spesifiknya atau mungkin sudah gejala merasa atau gimana? tulang ya. Tulang itu loh, Pak. Kalau biasanya kita demam flu, itu kan Ya. tulang itu kan saya rasanya bedanya itu di tulang saya itu yang linunya itu sangat. Hmm. Jadi linunya itu kayak tulang itu kayak ditutuk-tutuk gitu loh, didodok-dodok. Pukul-pukul palu gitu mungkin ya. Ya, dipukul-pukul palu yang nggak kelihatan gitu loh di sekujur tubuh. Dan Hmm. itu beda, nggak seperti sebenarnya kalau flu itu kadang saya pernah flu waktu pilkada dulu itu flu karena kehujanan itu juga rasanya tulang itu hanya lemes gitu kan, lemas gitu. Oke. Tapi tidak seperti kemarin. Saya akhirnya tanya ke teman-teman, swab antigen yang cepat dan murah itu di mana? Oh. Nah, Berarti akhirnya saya dari nemu, situ iya, tulang itu ya yang penting, kemudian itu sudah oh kemungkinan mm, ada kemungkinan kena COVID ini gitu mungkin ya. ya biar yakin juga, karena kan kita kan sudah bolak-balik swab ya, ketika mau keluar kota misalnya. Hmm, Sebenarnya ini bukan pertama kalinya saya merasa, oh, aku kudus swab, saya merasa harus swab sakit nih, terus gitu. harus swab gitu enggak ya? Iya, Jadi sudah ada pernah sakit beberapa juga kali, merasa tapi uh, ya tapi alhamdulillah negatif. negatif, iya. Oh, Jadi lebih kepada pencegahan sebenarnya. Kan sekarang swab udah murah ya. Kemarin itu saya ke rumah sakit Sela sampai Medica berapa yang itu Bu? di Sela Medica yang di dekat Juanda 2 itu hanya 100.000 dan Hmm. hasilnya nggak sampai sejam. Oh cepat berarti ya. Ya cepat. Kalau mau yang drive thru itu di Siloam itu sekitar berapa ya, Siloam itu 160 atau 200 berapa gitu. Atau di ini di Husada Utama. Husada Utama itu hanya 125. Hmm. Tapi drive thru. Jadi kita nggak perlu turun mobil gitu loh, nggak perlu turun kendaraan. Ya enak kalau di Tapi Surabaya itu banyak ya akses tes swab antigen iya bahkan swab PCR yang ya banyak ya lokasi-lokasinya. banyak Nah ini betul pengalaman betul. beda jauh ketika dulu ibu mertua saya sakit positif eh, di kampung di desa itu malahan. Jadi bahkan untuk ibu saya supaya berangkat misalkan berangkat ke rumah sakit sekalipun itu juga harus ya berangkat sendiri ibaratnya. Harus berangkat sendiri kemudian ke sana dan di sana yang dites ya cuma ibu saya saja. Jadi Yang lain keluarga terbatas dekat banget makan ya. malah nggak ada tes sama sekali. Eh, saya Hmm. nggak dites kemudian bapak mertua juga Makanya tidak, istri Alan juga beli alat tidak. itu ya akhirnya. Akhirnya ya mau nggak mau harus tes mandiri kan gitu. Kalau memang kalau kemarin kan saya mikirnya gini, kalau memang tes swab memang kan sangat presisi itu ya, Hmm. karena mendeteksi antigen. Tapi kalau misalkan antibodi itu kan ya ketika kita kena pasti akan muncul antibodi. Makanya saya buat tes antibodi tapi berseri. Jadi berapa hari sekali kemarin? 5 hari sekali kalau nggak salah saya tes 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 gitu. Nah, untungnya ya non reaktif semua. Ya ya Tapi memang uniknya ini juga jadi pelajaran kita ya Bu. Jadi ketika masa inkubasi mungkin ya jenengan itu hari mungkin Jumat, oh, Sabtu mungkin ya sampai hari Selasa itu ternyata ya potensi menularkannya rendah ya. iya Bahkan dengan kontak erat dengan anak lah saya yakin kalau anak kan pasti berpelukan, mungkin iya bercengkarama dan betul lain-lain itu betul. pasti sangat erat. Tapi alhamdulillahnya nggak Ini kena juga itu ya.
ada studi juga yang menyatakan, tapi belum diverifikasi ya studinya ini ya. Ada tapi di berita online itu, yang Ya. golongan darah O itu memang lebih tahan daripada yang golongan darah A atau B. Nah, kebetulan saya ini B, anak dan suami saya itu O. Itu. Oh. Jadi Atau ada mungkin karena kemungkinan ini Bu juga. ya, ketika ngapunten, ketika hari Seninnya itu lembur gitu mungkin karena kelelahan sehingga daya tahan tubuh eh, menurun, akhirnya yang harusnya mungkin bisa menang dengan virus malah akhirnya Iya, kalah bisa itu jadi mungkin seperti ya. itu, Pak. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu saya tidur jam 2. Jam dua, Ya. jam 4 bangun, jam 2, jam 4 bangun, nanti Ah, tidur lagi sebelum zuhur gitu kan. Jadinya memang hari-hari itu memang saya kurang tidur. Jadi hmm, memang kemungkinan bisa jadi ada yang bilang gini juga dari tante saya, tuh bisa jadi kita tuh sudah beberapa kali terpapar, tapi kita bisa masih menang karena kuat. antibody kita bagus, stamina kita bagus. Nah, kebetulan saya ini kan lumayan rajin ya, untungnya berkat rajin minum vitamin C yang 1000 mg Ya, minimal betul sehari ya. sekali itu, eh, virus ini tidak sampai ke paru-paru. Itu Ya. yang saya syukuri sampai sekarang ya. Virus itu nggak sampai ke paru-paru. Jadinya istilahnya saya nggak harus menghadapi hal-hal yang menakutkan ya. Karena kan kalau asma kan paling tidak itu ventilator dan sebagainya itu kan Nah, ya itu yang denger berbahaya ya. denger itu Denger ya aja ngeri ya. ngeri Bahkan gitu kan. ya ketika saya kan datang dari Surabaya, ketika pulang itu ke Bojonegoro itu kan sudah kontak dengan ibu mertua, bahkan istri Iya saya kan bahkan betul. ya ketika sakit dipijeti, kemudian juga dekat satu kamar dan seterusnya itu Iya. sampai 2 hari 3 hari sampai harus rapid test darah, kemudian reaktif itu baru berangkat. Itu ya alhamdulillah masih dilindungi ya, mungkin Iya memang karena masih imun kita dilindungi. lebih sehat, Imun lebih Pak, kuat imun. ya. Ya imun. Dengarnya apa tadi? Kerungu iman. Oh imun Bu, ya karena itu. Kemudian bahkan kalau di sana ini yang mungkin juga sebagai plus kelebihan ya dari, saya nggak tahu mungkin ini kebijakan juga aneh, kelebihan dari rumah sakit yang di Bojonegoro itu pasiennya bisa ditunggu. Jadi bahkan istri saya sampai Hmm. nunggu di sana, tapi memang ketika menunggu itu pulangnya harus bareng, jadi harus benar-benar diisolasi, nggak boleh keluar masuk juga. Jadi masuk rumah sakit itu Ya, harus bersamaan dengan pasien dan dan pulangnya juga pulangnya juga harus bersamaan. bersamaan, yaitu Berarti ya kebijakan rumah sakitnya beda-beda ya mungkin memang. seperti itu juga. Kalau saya lihat itu juga mungkin sedikit banyak membantu kesembuhan. Kenapa? Karena ya ketika itu ya memang beda lah ya Bu kalau ditunggu sama keluarga sendiri dengan perawat ya. Kalau perawat itu mungkin ya mungkin kurang care, kalau keluarga sendiri kan lebih care. Mungkin dari situ juga karena kan kita lihat kalau mungkin di yang lain itu kalau memang benar harus isolasi mandiri, kayak misalkan Bu Zulit tadi jadi ke rumah sakit asrama haji misalkan, itu kan sendirian. Itu kan juga kita berpikir masalah apa namanya? Stres sendirian, merasa Iya. sendiri, nggak ada yang menemani dan seterusnya. Itu juga terjadi di Pak Dekan ya, Dekan saya itu di FMIPA itu juga gitu, ketika sakit positif, beliau akhirnya memutuskan untuk isolasi mandiri di rumah dengan tentu saja ya dengan apa namanya pengawasan dokter. Prokes. Ya Iya, alhamdulillah juga memang cepat, harus lebih ada cepat yang sembuh memantau. daripada apa namanya tadi mungkin ketika isolasi mandiri itu malah tambah sendirian, tambah nggak ada temannya dan lain-lain itu mungkin Bu, ya. Kemudian kalau kita bicara protokol, memang mungkin seperti itu ya protokolnya. Kalau memang tidak parah, ya memang tidak dimasukkan ke rumah sakit Iya. sepertinya. Kalau saya Iya lihat, itu saya juga diskusi sama teman saya saya yang di UNER itu juga gitu loh. Oh, iya, Bang. Kata saya waktu saya ke IGD RSI itu ya, begitu saya bilang saya swab antigen positif itu, udah Ibu pulang aja makan yang banyak gitu. Jadi saya tuh kayak diusir gitu loh. Jangan wis gak usah masuk rumah sakit, pokoknya pulang aja, jaga kondisi, jaga kesehatan gitu. Artinya mereka benar-benar membatasi hanya pada pasien yang benar-benar membutuhkan pertolongan mungkin ya. Kan Ibu masih bisa nyetir, masih bisa ini, masih nah itu bisa mungkin ya yang makan. Itu juga. penting juga harus kita tahu. Jadi harusnya Mm. juga ketika sudah positif juga tidak perlu panik Bu ya. Yang Ya, penting ya itu penting, nggak perlu panik.
yang penting kita pakai masker terus. Jadi salah satu kenapa saya alhamdulillah keluarga saya tidak terpapar walaupun saya serumah ya isomannya. Jadi kan ada 1 minggu saya di rumah itu. Ya. Sebelum anak saya PCR negatif saya ungsikan. Jadi anak saya harus PCR dulu dan dinyatakan negatif baru saya ungsikan ke orang tua karena kan lebih berbahaya kalau Biar misalnya tidak mengena biar ya tidak kena orang tua ya. ya. Karena lebih beresiko. Dan selama 7 hari itu saya tidak lepas masker walaupun ketika tidur. Jadi melepas masker itu pas waktu makan saja dan waktu makan saya nggak ngomong. Jadi diambilkan makannya makan lepas masker setelah itu minum. Jadi lepas pasang dan masker saya ganti minimal 3 kali sehari. Itu juga Jadi yang dilakukan istri saya, Bu. Ketika di rumah sakit, itu kan bahkan pasien sebelah itu katanya ada yang sempat sampai meninggal loh, Bu. Sebelah itu satu kamar iya, berdua. Kalau BPJS kelas 1 itu kan satu kamar berdua kan, Bu iya ya. betul. Nah, itu ada yang seperti itu Supaya bahkan nggak ya, kena ya. ya ibu saya juga seperti itu kan, ya positif kan, sehingga istri saya itu masker hampir ya nggak tiap hari lagi, bahkan mungkin tidur pun pakai masker juga ya. Iya, tidur pakai masker juga. Dan Saya juga gitu. sebenarnya kalau kita taat patuh protokol itu sebenarnya sangat meminimalisir resiko Betul. kena ya. Nah, Terutama memang kita apalagi ketika kita merasa kita ini positif ya. Jadi jangan sampai mudorotnya itu istilahnya kalau dalam agama kita itu iya, penyakit ini tuh jangan sampai menularkan ke orang lain karena kita. Jadi begitu saya swab antigen positif, teman-teman saya yang kontak dengan saya dari hari langsung Jumat dihubungi. misalnya, saya hubungi kalian ada gejala apa gini sampai mereka sebagian besar juga antigen, swab antigen dan alhamdulillah semuanya negatif karena kami walaupun bertemu juga tidak lepas masker. Jadi tetap Ya, pakai ya, ya. masker masing-masing gitu loh. Dan ketika makanan ini mungkin yang agak sulit kalau kita ketemu sama sahabat ya. Makan, ketika makan. Biasanya share ya. Nah Iya. ini kebetulan teman saya ini ada sahabat saya ini yang waktu awal-awal pandemi itu ibunya udah kena. Jadi dia Hmm. nggak mau share makanan. Jadi kita prokesnya cukup ketat gitu loh. Jadi alhamdulillah teman-teman yang kontak dengan saya dari hari Jumat sampai dengan hari Selasa itu semuanya negatif. Begitu. Jadi Jadi memang ya intinya memang harus disiplin ya, Bu, menggunakan masker. Itu yang sangat iya. penting ya. Sangat meminimalisir Dan sekali. maskernya jangan segan-segan untuk ganti. Oh ya, sering Biasanya ada kadang ya. kita itu kan pakai masker medis yang itu seharian gitu ya. Oh, Sebaiknya sih setelah kalau memang dari pagi ya setelah makan siang sebaiknya ganti aja. paling nggak sehari 3 kali lah ya minimum. Iya, Atau sebenarnya betul. kalau Kalau menurut Satgas COVID itu kan 5 jam sekali kan kalau yang benar itu iya, ya. betul. Kalau adik saya itu meminimalisirnya begini. Jadi pakai masker medis kan kadang masih ada rongga ya masker medis ya. Ya, Saya kemarin tuh beli yang dakbil jadi lebih lumayan lebih iya lebih lebih tetap rapat yang terpapar. Betul. itu. Kalaupun tidak ada ya masker itu bisa didobel dengan masker kain. Jadi kalau masker kainnya nggak ganti tapi dalamnya yang ganti. Tuh, Hmm, tetap aja harus pakai harus ganti intinya gitu iya, supaya iya. meminimalisir dan ya memang apa namanya agak sulit juga kita untuk kemudian membiasakan diri karena saya termasuk orang ekstrovert yang cara bekerjanya harus ketemu orang sehingga ketika saya di rumah itu ya jatuhnya cuma tidur tidur aja Iya, mungkin beda makanya ya. ini Kalau mungkin bagi kayak saya, bahkan istri saya tuh yang iya untuk sama-sama teman-teman introvert, yang introvert WFH betul itu ya sudah diem aja di rumah tidur nonton YouTube tiap hari kerja di depan laptop itu senang-senang aja ya nggak ya mungkin bosan sekali aja tapi mungkin iya bagi betul teman-teman yang extrovert tuh jadi satu siksaan yang iya betul tersendiri ya. lumayan iya ya semoga ini segera berlalu lah ya Iya, karena kan semoga kita segera berlalu ya. Ini soalnya kan ya ini sudah kabarnya alumni yang di India ini kan gelombang 2 ini luar biasa ini. Sampai kekurangan tabung oksigen, kekurangan tenaga medis, bahkan apa namanya kita kabar. nggak pernah ada gelombang ya. Nah, mudah-mudahan ya karena naik terus kan, belum ada turunnya kan, ya turun Nah, dikit-dikit. sebenarnya ini udah turun, waktu saya ini udah turun sebenarnya. Karena apa namanya sudah mulai penumpukan penumpukan pasien itu tidak seperti kemarin Nggak sampai banyak.
disaster ya sampai nggak iso ke rumah sakit. Sekarang kan rumah sakit masih bisa terjangkau gitu loh, masih ini. Ya, Udah lumayan sebenarnya. udah Cuman ya lumayan. teman-teman jangan lupa selalu pakai masker. Ya, Nah, itu ini juga. udah agak lama nih Pak nih. Mikir saya sudah mulai datang. Oke, berarti sudah waktunya untuk diakhiri nih ya. Oke, jadi Mohon kesimpulannya, maaf loh Pak. ya enggak apa-apa, memang ya waktunya kita kan sekitar 30 menitan ya untuk Iya betul diskusi-diskusi betul. seperti ini. Jadi memang Jadi dia kesimpulannya, datangnya tuh kayak sinyal gitu hmm, loh Pak. Dan sinyal yuk untuk yuk yuk istirahat, yuk gitu. waktunya istirahat. Iya untuk oh ya udah ditaruh HP-nya. Oh ya udah ditaruh laptopnya gitu. Jadi saya diajari teman saya yang sudah pernah kena COVID juga untuk listen to your body. Jadi begitu sinyal itu terkirimkan Ada kan ya sudah, sinyal ya kita dengerin. Oh istirahat, mintanya ya jangan ditahan. dipaksa. Oke. Kadang kan kita mengabaikan ya pegel-pegel di sini apa Sudah kita biasa. abaikan kan. Oke, ternyata Sejak ini saya jadi oh ya anu dulu diistirahatkan dulu gitu. Jadi awal-awal saya mulai buka laptop itu 10 menit break makan kan karena hmm, belum puasa waktu itu ya. 15 menit break makan. Terus oke. break minum apa. Pokoknya tidak terus-terusan kayak biasanya kita naik kerja gitu loh. Ya nggak boleh diforsir lah ya mungkin. Ya ini Betul. karena sudah ada tanda-tanda kita penutup ya kesimpulan. Jadi kesimpulannya yang pertama sebenarnya eh, ya saya bisa mengatakan sebenarnya ya untuk orang yang imunnya kuat untuk generasi muda sebenarnya COVID tidak berbahaya itu kan ya sebenarnya. Selama Betul. kita pertama disiplin menjaga protokol kesehatan, kemudian kalaupun memang kena nggak boleh panik, kecuali kalau memang ada komorbid, kalau memang tidak ada ya mungkin istirahat yang lebih banyak seperti yang dilakukan oleh teman-teman, kemudian minum vitamin, jangan lupa mungkin manas Bu ya, Oh atau ya, saya juga berjemur setengah jam. berjemur ya itu juga penting. Ya, paling sedikit 10 menit kalau bisa tahan setengah jam. Karena saya sebenarnya tidak begitu damai dengan matahari ya. Mungkin turunan vampir kayaknya saya ini. Jadi kalau Ya, lama-lama kena matahari juga pusing, merah-merah gitu. jadi sebenarnya Jadinya selama ya, semuanya itu dipenuhi, sebenarnya kita ya insya Allah sehat-sehat saja ya, kecuali memang yang ada komorbid baru memang tapi mungkin kita nggak protokolnya tahu loh Pak Lan. ya Imun kita tuh kita nggak tahu. Kita ya tuh nggak kapan tahu sedang imun tinggi, kita. kapan sedang rendah Ya, gitu ya. ya. Makanya, Karena makanya tadi dulunya tuh sebenarnya hmm, saya mikirnya dulu tuh saya kalau kena paling saya OTG gitu. Saya pede sekali. Kalau kena mungkin saya OTG. Ternyata saya bergejala dan gejalanya menurut saya lumayan lumayan mengganggu. berat ya, lumayan Iya, sedang lah termasuknya ya. Ya makanya tadi iya balik ke betul. kesimpulan pertama ya kita selalu harus tetap jaga-jaga dengan menggunakan masker ya, sering disiplin sekali ya, Betul, harus disiplin. Terutama mungkin celahnya itu ketika makan bareng Bu ya, kan kalau makan kan nggak mungkin betul, pakai ya masker betul. yang harus kita Itu jaga. yang Oke ya, terima kasih Bu atas sharing pengalamannya, ini sangat mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk sama-sama. kita semua. Intinya jangan panik, kalau sudah kena ya ikuti saran dokter, kalau parah ya memang harus segera ke rumah sakit. Mungkin seperti itu Bu ya untuk hari ini. Iya, Dan yang penting harus ada yang memantau ya, ya, para harus medis yang ada ahli lah memantau. ya yang memantau, tidak boleh Betul. sembarangan. Iya, Pak Alan. Terima Oke, kasih terima kasih sama-sama. Bu Lidiana atas sharing pengalamannya ya. Kita mungkin bisa sharing-sharing hal lain lagi nanti di eh, episode berikutnya ya. Terima kasih Baik, semuanya. baik. Oke, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.